Lantas kapan gugatan itu akan diajukan oleh P3 ke Mahkamah Konstitusi dan benarkah konflik internal ini menjadi salah satu penyebab kekalahan P3 di pemilu 2024. Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Mas Awik dan juga nanti akan bergabung pengamat politik Ray Rangkuti. Mas Awik, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Alhamdulillah Iqbal. Semoga selalu sehat ya Mas. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Ya, Mas Awi akan segera mengajukan gugatan. Sejauh mana prosesnya sampai saat ini Mas Awi? Ya, kita sedang memverifikasi bukti-bukti yang ada di lapangan ya. Untuk menyesuaikan dengan materi gugatan termasuk dalil-dalil gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tadi malam kita melakukan rapat pengurus harian untuk memastikan langkah-langkah yang diambil oleh P3 itu merupakan langkah-langkah institusi kepartaian, bukan langkah-langkah perseorangan. Dan semua pengurus DPP P3, baik itu di pengurus harian maupun di majelis, sepakat bulat untuk mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita analisa secara cermat dan matang. P3 kemungkinan mudah-mudahan bisa hari ini, tapi kalaupun tidak itu kan maksimal besok. Dan kita diberi waktu 3 kali 24 jam untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Awi. KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional. Oke, Mas Awi, sejumlah pihak memprediksi bisa ya mempengaruhi atau melewati parliamentary threshold. Dalam hal ini saya juga membaca survei internal, nanti saya akan tanyakan juga ke Mas Awi berapa hasil dari survei internal tersebut. Tapi tidak sedikit juga pihak yang memprediksi P3 tidak lolos ke Senayan dengan berbagai dinamika yang terjadi. Jadi tanggapan Anda pada saat pertama kali mengetahui bahwa P3 perolehan suaranya tidak memenuhi parliamentary threshold, bagaimana Mas Awi? Ya, seperti kami sampaikan dalam pernyataan di sejumlah media, kita terkejut dengan fakta bahwa P3 masih kurang angka sekitar 193 ribuan untuk bisa mencapai angka 4%. Nah, kemudian ketika KPU selesai, langsung kita kembali ke database kita, ternyata memang kita menemukan ada ketidaksesuaian dengan data internal yang diperoleh dari lapangan dengan yang disampaikan di KPU yang itu sudah akumulasi secara nasional dan secara berjenjang. Nah, tapi sekali lagi kita juga KPU sebagai sebuah institusi negara, mereka juga memiliki dasar untuk mengumumkan hasil pemilu setelah mendengarkan seluruh pemaparan dari provinsi-provinsi, tapi kami juga memiliki dasar untuk tidak menyetujui hasil rekapitulasi tersebut ataupun memiliki hak untuk menolak, karena itu yang tersedia dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Oke, baik, kita sapa dulu Bung Ray. Bung Ray, selamat pagi. Pagi, Bung. Baik, semoga sehat selalu. Bung Ray, apakah Anda sudah memprediksi bahwa P3 ini nanti akan tidak lolos ambang batas parlemen atau seperti apa prediksi Anda sebelumnya? Ya, jujur saya juga agak terkejut dengan ketidaklolosan P3. Ya, karena pertama tentu karena angkanya sangat sedikit gitu ya. Ketidaklolosan ini cuma 0,12% ya kalau kita hitung rata-rata. Nah, yang kedua adalah partai ini kan sebetulnya udah punya basis sendiri lah ya. Sejauh-jauhnya dia turun, dia masih tetap dapat di angka 4% sesuai dengan parliamentary threshold gitu ya. Nah, yang ketiga juga nggak ada peristiwa yang cukup besar yang membuat saya kira yang ketiga itu harus turun ya di bawah perolehan suara yang semestinya. Ya, saya secara umum tentu didapatkan oleh P3 sebelumnya gitu ya. Nah, apalagi situasinya P3 ini lumayan solid sebetulnya menghadapi pemilu 2024. Bila dibandingkan misalnya 2019 yang lalu, di bawah sebuah prahara mereka tetap lolos gitu ya, dan sebagainya gitu. Oleh karena itu ketidaklolosan ini cukup mengejutkan ya, dan sekaligus membuat kita juga sedih ya, ini karena partai historis, partai yang sudah tumbuh sejak dari zaman Orde Baru gitu ya,
tetapi kok malah di tangan presiden yang mereka dukung gitu, P3 malah terlempar dari 4% itu atau terlempar dari parlemen. Oke, kalau prediksi begitu, saya ada tadi setuju utamanya dengan karena apa, Bung Rey? Kenapa? Kalau menurut Anda karena apa sampai tidak masuk ini? Apa yang menyebabkan? Kalau dilihat dari suaranya yang kekurangannya itu kan 0,12% itu, menurut saya mungkin akan dapat dijelaskan kalau memang P3 melakukan sengketa gitu. Nah, oleh karena itu kalau P3 mau berhajat untuk membuat sengketa atau mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, saya kira patut untuk kita dukung bersama untuk memperlihatkan kepada kita apakah ada sesuatu yang kecil, yang tidak tepat, yang cukup lalai, yang mengakibatkan suara P3 ini bisa menjadi hanya kekurangan 0,12% gitu ya. Karena kan sebelumnya ada pengalamannya di Jawa Timur kan, di mana beliau mengejar suara itu lalu ketemu dan akhirnya terkonsolidasi gitu. Nah, apakah kemungkinan gejala yang sama sedang dialami oleh P3 juga? Oleh karena itu sangat patut kalau P3 maju ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, dan dari situ nanti akan ketahuan apakah murni ya 0,12% itu memang karena ketidakmampuan P3 mengambil suara atau ada apa, atau ada faktor-faktor lainnya. Oke, nanti kita tanya lagi ke Mas Awi ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Mas Awi dan Bung Rey mohon tetap bersama kami, nanti kami akan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan kelanjutan nasib P3 bersama Mas Awi dan juga Bung Rey. Mas Awi, saya masih ingat waktu itu Ketua Majelis Pertimbangan P3 ya, Romah Rumuzi, Mas Romi, mengatakan bahwa suara P3 diduga telah digembosi di beberapa daerah. Apa alasan munculnya dugaan ini, Mas Awi? Ya, tentu dugaan-dugaan itu ada indikasi bahkan bukti-bukti. Dan memang di lapangan ternyata seperti itu apa yang disampaikan oleh Bung Ray tadi, kita menimpa kami di Kabupaten Sampang. Tapi akhirnya kan bisa terlacak waktu itu. Tapi kan masalahnya tidak semua bisa melakukan pelacakan seperti yang kami lakukan karena faktor geografis, faktor waktu, faktor kemampuan SDM, dan tantangan di setiap daerah pemilihan itu kan berbeda-beda. Namun demikian, yang lalu kan sudah berlalu, tinggal bagaimana kita mengembalikan P3 ini bisa memenuhi kekurangannya yang 0,13% itu untuk bisa lolos lagi ke Senayan. Karena kalau tidak, kami tentu tidak akan mengajukan gugatan kalau ternyata tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan indikasi serta fakta-fakta lapangan yang kuat. Oke, dari bukti-bukti yang akan diajukan Mas Awi, apakah ada terkait dengan perpindahan suara dari P3 ke partai lain? Dan kami tidak bisa membuka di sini ya, tentu kami akan buka di persidangan. Banyak hal modus-modus yang membuat P3 secara di rekap provinsi itu sudah mengalami perubahan sebenarnya. Tapi sekali lagi pembuktiannya itu kan harus kami sampaikan di forum resmi, yakni di Mahkamah Konstitusi nanti. Oke, baik Mas Awi, ada yang menganalisa bahwa faktor internal P3 ini cukup berarti ya. Nah, sampai saat ini kan ketua umumnya masih PLT. Apakah ini mempengaruhi kepercayaan publik, Mas Awi, kalau dari hasil evaluasi internal? Saya kira tidak ya, karena 2019 itu ketika menghadapi pemilu posisi sama, ketua umumnya dijabat oleh PLT Ketum, karena dalam ADART itu jabatan PLT Ketum itu setara dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai ketum definitif. Bedanya hanya ketua umum itu dipilih melalui muktamar, kalau PLT dipilih dalam pengurus harian. Namun demikian kita menghormati kritikan ataupun analisa dari setiap pihak, para pengamat aktivis partai termasuk Bang Ray ini menyampaikan analisanya secara objektif, silakan, karena beliau juga punya hak menyampaikan, dan kami menyampaikan terima kasih juga support, dukungan moral apa yang disampaikan Bung Ray tadi, dan juga tadi sempat Kang Ujang juga menyampaikan bahwa partai legendaris ini seharusnya tetap ada dalam hitungan rekapitulasi di KPU. Yang mudah-mudahan nanti berdasarkan putusan MK, P3 tetap hidup, tetap ada di Senayan. Oke, Bung Rey, kita berbicara soal salah satu figur yang sebenarnya
selama ini selalu mengikuti kontestasi dan harusnya tidak asing lagi dan bisa mendongkrak elektabilitas dari parpol itu sendiri, Sandiaga Uno. Menurut Anda, apakah ternyata Sandiaga Uno efek ini tidak bisa mendongkrak suara P3? Kenapa? Masih di mute, Bung Rey, bisa dibuka audionya? Mungkin pertama karena kan Sandiaga baru masuk juga ya, jadi hampir boleh disebut belum sampai 1 tahun Sandiaga bergabung dengan P3, sehingga tidak mudah menarik masa yang selama ini mendukung Sandiaga ke barisan P3 seketika juga, kan tetap butuh adaptasi gitu. Nah mungkin adaptasi itulah yang mengakibatkan waktunya sangat sedikit, yang mengakibatkan mungkin tidak terjadi semacam migrasi yang cukup kuat dari pemilihnya Sandiaga dari katakanlah partai yang lama ke P3 dan menarik untuk pemilih-pemilih baru untuk memilih juga P3 berdasarkan Sandiaga ini gitu ya. Nah yang kedua kelemahannya yang lain adalah karena menurut saya ya jadwal kampanyenya Sandiaga juga terbatas kan, karena beliau memilih aktif menjadi menteri gitu ya, yang otomatis ketentuan berlaku kepada beliau hanya boleh kampanye maksimal berapa itu ya, sekali sehari dalam 5 hari masa kerja kan gitu. Jadi otomatis beliau itu hanya punya waktu kampanye untuk P3 itu selama 3 hari gitu. Dihitung dengan Sabtu Minggu gitu. Ya itu juga menurut saya memiliki efek ya, karena sudah datang terlambat, migrasinya juga mungkin lambat. Yang ketiga, waktu beliau untuk kampanye juga sangat terbatas karena beliau tetap menjadi anggota kabinet ya dari ketiga saat itu sama dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Nah itu Awi. satu hal. Tapi hal yang lain itu saya sih sebetulnya lebih apalah ya, lebih yakin kalau mungkin ada sesuatu di dalam proses penghitungan suara yang kurang tepat, yang memungkinkan 0,13% itu dapat ditambah lagi gitu. Dan karena itulah ya bagi saya tidak ada pilihan yang lain bagi P3 itu kecuali memang harus ke Mahkamah Konstitusi untuk mengejar, mencari suara yang boleh jadi hilang lalu diakumulasi lagi, sehingga dengan begitu ya P3 minimal dapat 4% dan lolos ke parlemen. Oke, Mas Awi, ada juga analis yang menyebut P3 ini tidak bisa menembus ambang batas parlemen karena mendukung Ganjar Mahfud, sehingga para pemilih yang tadinya setia pindah ke kubu lain begitu. Bagaimana teman-teman P3 menanggapi ini? Ya itu sekali lagi itu analisa yang patut kita hormati dan kita cermati ke depan. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2009, kita juga koalisi dengan PDI Perjuangan dan tidak masalah memenangkan Jokowi. Terus di pilkada-pilkada berkoalisi dengan PDI Perjuangan juga tidak ada masalah. Ya sekali lagi segala pendapat yang menganalisa itu kami berterima kasih karena itu bukti ketidakrelaan publik ini kalau P3 sampai hilang dari parlemen. Segala analisa, segala parameter, segala hal indikator yang diduga menjadi penyebab P3 hanya tipis di ambang batas parlemen, baik nanti ketika sudah diputuskan MK lewat 4% sekian ataupun dalam posisi hari ini, itu kan margin errornya sangat tipis. Itu menjadi bahan kajian kami nanti ya setelah putusan MK selesai. Tentu kita punya waktu setelah 5 tahun ke depan untuk memastikan apa saja yang menjadi persoalan sehingga membuat P3 seperti yang disampaikan Bung Rey tadi tidak mampu mencalkan mengkonversi suara dengan kehadiran Pak Sandi, karena datangnya Pak Sandi mungkin karena waktunya yang cukup singkat dan keterbatasan waktu, dan juga Pak Sandi di 2024 tidak tercantum namanya dalam lembar kertas suara. Capres itu berbeda dengan di 2019 itu kan, kalau paket Pak Sandi 2019 keluar karena beliau gambarnya ada di gambar cawapres. Kalau di 2024 kan tidak ada. Itu sesuatu hal yang berbeda tentunya. Soal kemudian Pak Sandi belum maksimal karena keterbatasan waktu, kalau kita runut bisa juga karena di awal-awal masa kampanye bahkan Pak Sandi itu izin kampanyenya tidak turun karena pengajuannya telat atau seperti apa. Ya itu menjadi semua bahan kajian kita gitu.
Apa Pak Sandi yang faktor kuat elektoral secara pilihan pilkada maupun pilpres itu tidak terkonflik ke pemilihan legislatif. Apakah memang pendekatannya berbeda yang dilakukan untuk pilpres dan pileg? Tentu semuanya ini menjadi bahan analisa kami gitu. Oke, baik Mas Awi, Bung Rey, kita kawal bersama ya. Dan juga karena Anda juga termasuk salah satu caleg dengan perolehan suara terbanyak dari Dapil Jatim 11, lebih dari 359.000. Namun kita kawal bersama tentunya. Tapi sayang dialog kita sudah melewati ambang batas, jadi kita harus mengakhiri. Terima kasih sekali lagi Mas Awi, Bung Rey sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.